وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah ibu-ibu, bapak dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kami akan membicarakan tentang materi agama dengan temakan yaitu tuntaskan Qiyamu Ramadan dan witirmu beserta imam untuk mendapatkan pahala semalam suntuk. Saya ulang temanya, tuntaskan Qiyamu Ramadanmu dan witirmu beserta imam untuk mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa perlu kami tekankan? Karena kami lihat di beberapa masjid yang lain itu masih ada kawan-kawan kita yang apabila tinggal witir itu mufarroqoh. Apa itu mufarroqoh? Memisahkan diri. Kemana? Untuk pulang. Ngajir, coro Jawa nih, ngajir ya. Atau lari, pelencing ya, tidak ikut witir bersama imam. Alasannya nanti witir malam lebih afdol daripada witir yaitu sore, artinya malam seperti ini ya. Artinya witir akhir malam lebih baik daripada witir di awal malam. Itu alasannya. Apakah itu benar? Tentu kita harus mengkaji terlebih dahulu. Mana yang lebih afdol? Kita juga perlu mengkaji dahulu ya. Karena ini urusan afdol dan tidaknya itu adalah yang menentukan harus berdasar dalil. Tidak boleh menganalisa sendiri ya, dan tidak boleh apalagi membuat-buat sendiri, nanti menjadi bid'ah. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itulah saya kemukakan beberapa hadis. Yang pertama ialah sabda Rasulullah sebagai berikut: Man qama ma'al imami hatta yang sorifa kutiba lahu qiyamu lailatan, rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi. Artinya barang siapa yang sholat malam, yang dimaksud koma di situ kan menegakkan ya, tapi yang dimaksud menegakkan apa? Sholat. Sholat apa? Sholat malam, termasuk Qiyamu Ramadan atau disebut oleh fikih itu sholat tarawih ya. Jadi kalau istilah hadis itu Qiyamu Ramadan, tapi kalau istilah fikih itu tarawih ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ma'al imam, beserta imam berarti jamaah. Jamaah dengan imam ya. Karena di situ ma'al imam hatta yang syarifah, sampai buyar. Artinya sampai selesai ya. Kutiba, dicatat, lahu bagiman qiyamu lailatan, berarti sama dengan melakukan sholat malam semalam. Ini hadis yang pertama. Jadi kalau kita melakukan sholat tarawih atau Qiyamu Ramadan beserta imam nanti ya sampai witir selesai, itu dicatat bahwa kita ini sama dengan melakukan sholat malam semalam ya, gitu ya. Nah ini luar biasa ya. Artinya dianggap terus dari sore ini, dari malam ini setelah kita witir itu sampai nanti menjelang fajar, itu kita dianggap oleh Allah lewat hadis Rasulullah ini melakukan sholat malam. Ayo siapa yang kuat? Sholat malam suntuk, semalam suntuk ya. Tidak ada yang kuat, hanya Nabi. Nabi kalau sholat malam itu mesti lama ya. Jauh sampai kadang-kadang itu hampir semalam suntuk itu beliau melakukan, tapi yang rata-rata adalah sepertiga malam, jam 1 sampai menjelang subuh. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa, paling-paling kita ngambil setengah jam, 1 jam itu sudah lama ya. Karena itu kesempatan di bulan suci Ramadan ini kalau kita melakukan sholat malam atau tarawih atau Qiyamu Ramadan beserta imam, tuntaskan sampai witir, jangan ngacir pulang ya.
nanti tidak ada jaminan dapat yaitu sholat seperti sholat semalam. Hadis yang kedua mendukung, hampir mirip, cuma beda dikit redaksinya, yaitu yang berbunyi innar rajula idza qama ma'al imami hatta yang sarifa husibalahu baqiyatu lailatihi. Rawahu Ahmad. Artinya sesungguhnya seseorang apabila qoma menegakkan sholat malam atau sholat qiyamul Ramadan, sholat taraweh ma'al imam beserta imam berarti jamaah hatta yang sorifa sampai buyar sampai selesai husiba dihitung. Kalau tadi hadis yang pertama itu kutiba dicatat, hadis yang kedua husiba dihitung ya. Lahu bagiman bagiyatu lailatihi sisa malamnya. Apa dihitung apa? Dihitung podo karo ngelakoni sholat malam atau dihitung sama dengan yaitu pahalanya seperti semalam sentuh atau seperti melakukan sholat malam semalam sentuh. Luar biasa ya. Jadi bagiyatu lailatihi, jadi sisa malamnya itu dihitung dia melakukan sholat malam diberi pahala semalam sentuh. Maka jika sholat taraweh nanti itu berakhir jam 8:30 gitu, sisanya mulai yaitu jam 9 sampai menjelang sahur ya, itu jenengan kula dihitung oleh Allah yaitu melakukan sholat malam dan mendapat pahala sama dengan yaitu melakukan sholat malam semalam sentuh. Nah ini kan luar biasa ya. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hal ini juga didukung oleh fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Ini semacam lembaga fatwa ya, kalau di Indonesia itu mungkin MUI, atau di Muhammadiyah itu Majelis Tarjih, atau di NU itu yaitu Fakhsul Masail gitu ya. Nah, ini lembaganya misalnya begitu, itu berfatwa bahwa idza sholaita ma'al imami sholatut tarawihi fal afdalu antutiru ma'ahu. Apabila kamu sholat beserta imam, yaitu sholatut tarawih, sholat tarawih ya, qiyamul Ramadan, fal afdalu maka yang paling afdol ya, antutiru ma'ahu, kamu witir beserta imam. Ma'ahu kan bersamanya, yang dimaksud hu-nya kembali ke imam, artinya tetap berjamaah dengan imam. Itu supaya paling afdol itu kamu ikut witir beserta imam ya. Jelas ya. Apa tujuannya? Litahshola alal ajril kamil, untuk mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi sempurna, ini artinya sempurna ya, semalam sentuk tadi. Jadi dihitung oleh Allah kita melakukan sholat malam terus, maka tentu kalau berdasar hal ini tentu kita akan milih ya ini yang berjamaah daripada nanti yang mufarokoh, memisahkan diri karena beralasan nanti malam lebih baik atau akhir malam lebih baik. Bagaimana hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berpendapat seperti itu juga tidak salah. Jadi memang ada hadis yang menjelaskan bahwa witir di akhir malam itu adalah disaksikan oleh para malaikat dan itu adalah afdol. Tapi hadisnya itu intinya adalah yaitu membandingkan antara orang per orang yang sholat malam di awal malam dengan orang yang sholat malam di akhir malam. Itu membandingkan itu, bukan membandingkan dengan sholat malam yang berjamaah ya. Bukan dibandingkan dengan sholat taraweh yang berjamaah, bukan ya. Hadis ininya begini, barang siapa di antara kamu nanti malam khawatir tidak bisa bangun, mungkin karena kecapean ya, atau agak sakit ya, dan sebagainya,
maka sholatlah witir di awal malam. Itu perintahnya hadis begitu ya. Itu adalah bagus. Jadi sholat witir di awal malam sebelum tidur. Setelah itu tidur, ya. Tetapi hadis itu lanjutannya, barang siapa yang nanti akhir malam itu dirasa yakin bisa bangun, maka bangun akhir malam itu lebih baik, ya, dan afdol, ya, karena disaksikan oleh malaikat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini juga benar. Tetapi sekali lagi, hadis yang dua atas dengan yang ketiga tadi itu tidak bisa dibandingkan, berdiri sendiri. Artinya kalau sholat tarawih atau qiyamul Ramadan berjamaah beserta imam sampai witir akan dapat pahala semalam suntuk. Sedangkan kalau sholat tahajud atau qiyamul lail atau apa mungkin ya di luar Ramadan, ya misalnya kan umum ya, itu dibandingkan orang yang sholat malam sore hari dengan akhir malam, tentu lebih baik yang akhir malam, gitu ya. Jadi harus di konteksnya dipisahkan, bukan dibandingkan antara sholat malam berjamaah dengan sholat yaitu di akhir malam sendiri-sendiri. Saya kira itu ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tapi ada sedikit lagi yang perlu kita ketahui, di mana andaikan kula panjenengan wis witir malam tapi mung 3 rakaat, ya, karena Rasulullah itu selalu menganjurkan jangan lupakan yaitu 3 rakaat witir, maaf, jangan lupakan witir sebelum tidur, gitu ya. Itu kan pesannya begitu. Nah, andaikan kita witir 3 rakaat, kok malamnya menjelang sahur bisa bangun, ada waktu untuk sholat malam, apakah boleh sholat malam lagi? Boleh. Ya. Lalu gimana caranya? Dilanjutkan. Karena sudah witir, maka melanjutkan 2 rakaat salam kali 4. 8, dan tidak usah witir lagi, ya, tidak usah witir lagi. Kenapa? Hadisnya berpesan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam semalam. Jadi satu malam itu hanya 1 witir. Lalu wis witir bengi sore, ya nanti kalau lanjut tahajud nggak usah witir lagi. Itu hadisnya riwayat Abu Dawud. Dan ini juga diperkuat oleh yaitu fatwa Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu ya. Beliau menjelaskan bahwa yaitu intinya demikian, bila kamu witir, sudah witir ya, untuk ingin sholat lagi di malam hari, waktu bangun atau akhir malam, itu sholat sunnah atau yang lain, maka boleh-boleh saja. Beliau mengatakan boleh-boleh saja bila karohaten dan tidak makruh, artinya tidak dilarang gitu ya, tidak dilarang, tetapi jangan mengulangi witir lagi. Jadi tidak usah witir lagi. Ini sepakat para ulama, hadirin. Jadi silakan nanti ya seperti itu kalau misalnya di luar Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita jamaah yang tinggal separuh ini ya, ini mudah-mudahan nanti bertahan sampai akhir ya. Jadi terus ngikuti imam, jangan witir sendiri-sendiri di rumah ya. Tetapi boleh kalau ada kebutuhan yang syar'i, mendesak, darurat ya. Misalnya sakit, nah mau apa lagi? Pas arep witir loro ya wetenge, ya harus ke belakang, jangan ditahan, pulang atau di sini, nanti witirnya terserah, mau setelah sakit sembuh lalu witir atau nanti malam, itu sah-sah saja. Atau mungkin yang tugas malam ya, tugas-tugas dokter itu, suster itu kan ada yang malam gitu ya, atau yang jualan malam kan nggak bisa tarawih sore ya. Karena itu hal-hal yang di luar ya ketentuan ya, itu adalah memang ada udzur syar'i, itu saya kira tidak masalah. Jamaah rahimakumullah, sekian, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah lahir batin sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan kita
nanti kalau sudah keluar dari Ramadan, insya Allah akan mendapat gelar muttaqin. Dan kalau sudah muttaqin, insya Allah akan diridhoi Allah. Dan insya Allah andaikan saat itu diambil umurnya oleh Allah, maka akan langsung masuk surga besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.